Hello viewers, selamat datang kembali di konten alur cerita anime yang terdapat spoiler. Maka dari itu yang tidak ingin ke spoiler, silahkan skip aja ler. Kali ini kita akan menceritakan anime terbaru yang mengisahkan seorang pria yang hendak menjadi sosok terkuat meskipun memiliki kemampuan terlemah. Lalu bagaimanakah perjalanannya? Langsung saja ke videonya cuy. Inilah Sekyu. Cerita dimulai dengan prolog tentang Abyss, sebuah fenomena yang terbentuk dari terkumpulnya energi sihir di dunia tertentu. Abyss ini terhubung dengan dunia iblis bernama Void, di mana semakin dalam koneksinya, semakin kuat Beast yang muncul. Di kampung halaman tokoh utama alias Noel, muncul Abyss level 12 yang mampu memanggil Beast kuat. Seorang pahlawan yang ternyata adalah kakek Noel berusaha menghadapi situasi ini. Sang kakek menyuruh Noel pergi ke tempat pengungsian bawah tanah dan tetap bertahan di sana karena kondisi desa sudah kacau akibat serangan monster. Kakek Noel yang dikenal sebagai iblis abadi dengan julusan Over Death meyakinkan cucunya bahwa dia mampu mengulur waktu hingga bantuan dari kekaisaran tiba. Dia berjanji akan melindungi Noel sebelum akhirnya pergi untuk menghadapi Beast Lord. Singkatnya, kakek Noel terlihat melawan para monster yang muncul, menunjukkan tekadnya untuk melindungi desa dan cucunya. Noel di sini tampak cemas memikirkan kakeknya. Setelah pertarungan selesai, dia keluar dari tempat pengungsian dan mendapati sang kakek, Brandon Stolen, terluka parah. Kakek Noel mengatakan bahwa usianya telah habis. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, kakek Brandon menyampaikan pesan bahwa di medan perang, malaikat maut selalu hadir. Dia kemudian bertanya apakah Noel akan mengikuti jejaknya menjadi seorang Seeker. Dengan tegas, Noel menyatakan bahwa dia akan melanjutkan jalan tersebut. Mendengar itu, kakek Brandon berpesan agar Noel menjadi Seeker yang tidak terkalahkan. Noel pun berjanji untuk menjadi yang terkuat. Akhirnya, kakek Brandon di sini meninggal dunia. Brandon Stolen dikenal sebagai iblis abadi atau Over Death, seorang Seeker legendaris yang pernah menghadapi Beast di kedalaman level 13. Sebuah prestasi luar biasa yang mengukuhkan namanya dalam sejarah. 2 tahun setelah kejadian itu, Noel telah memenuhi janjinya menjadi seorang Seeker. Kini dia memimpin tim kecil yang terdiri dari Lloyd, Walter, dan Tanya, seorang pendukung tim. Namun pekerjaan Noel sebagai juru bicara, profesi terlemah yang hanya memberikan perintah kepada anggota tim, membuatnya sering diremehkan. Tim Noel berhasil mengalahkan monster vampir tingkat rendah yang tidak bisa menggunakan sihir. Namun, mereka mengetahui bahwa semua monster itu hanyalah anak-anak dari tubuh asli, yaitu seorang ratu yang dapat bereproduksi tanpa batas. Noel tetap meminta timnya untuk waspada. Saat melanjutkan perjalanan, Walter mengusulkan untuk langsung membunuh tubuh asli monster agar lebih efisien. Namun, Noel menolaknya dengan tegas. Dia menjelaskan bahwa misi ini sangat sulit bagi tim mereka yang masih peringkat C. Dan mengalahkan anak-anak monster terlebih dahulu akan meningkatkan peluang mereka melawan sang ratu. Walter, meskipun dengan nada sinis, setuju bahwa Noel sebagai buffer tim memiliki hak penuh untuk memberi arahan sesuai aturan klan mereka, Blue Beyond. Walter terus merendahkan profesi juru bicara, membuat Noel kesal karena baginya pekerjaan itu dirancang khusus untuk mendukung tim. Dengan buff berbasis kalimat, Noel bisa meningkatkan kemampuan rekannya, meski kekuatan bertarungnya sendiri adalah yang terlemah. Dia sadar sepenuhnya bahwa dirinya hanya bisa bertarung dengan mengandalkan tim. Saat Noel hendak memberi saran kepada Walter, tiba-tiba monster muncul dan menyemburkan asap beracun. Terperangkap di dalam kabut, Noel menyulitkan rekannya yang sedang melawan musuh. Dalam keterpurukannya, dia teringat pada janjinya dan menggunakan sebuah item, sembari menembakkan pistol ke arah monster. Bertekad menunjukkan kemampuan seorang juru bicara, Noel mulai menggunakan keterampilannya. Dia mengaktifkan taktisian, meningkatkan kekuatan tempur timnya sebesar 25%. Kemudian dia memanfaatkan Battle Voice yang meningkatkan stamina dan daya sihir mereka. Dengan kombinasi ini, timnya berhasil mengalahkan musuh. Namun, beberapa monster masih bersembunyi. Noel segera mengatur strategi baru, memindahkan rekannya fokus pada musuh utama, sementara dia akan mengurus para monster kecil yang tersisa. Noel menggunakan teknik raungan serigala untuk menghentikan pergerakan musuh, lalu menembakkan senjata anti-beast berbentuk pistol yang membekukan para monster. Meski satu berhasil melarikan diri, dia kemudian memberi perintah assault command kepada Walter dan Lloyd untuk menyerang tubuh utama monster. Sesuai rencana yang disusun Noel dengan waktu 73 detik, pertempuran pun selesai dan misi berhasil.
Setelah keluar dari dungeon, Noel menyatakan keinginannya menjadi Seeker yang melampaui Overdeath, meskipun pekerjaannya sebagai juru bicara dianggap terlemah. Berpindah ke ibu kota Itrai, Kekaisaran Vernan dikenal makmur berkat peradaban sihirnya. Wilayah ini sering menjadi tempat munculnya Abyss. Kekaisaran memanfaatkan teknologi sihir berbasis penelitian Beast yang menjadi penopang utama negara. Para Seeker memainkan peran penting dengan membersihkan kota dari Abyss dan memburu monster, menjadikan mereka sosok yang dihormati masyarakat. Pada usia 15 tahun, Noel resmi menjadi Seeker dan memutuskan mencari rekan di ibu kota. Dia sadar bahwa seorang juru bicara tidak bisa bertarung sendirian. Tim Noel tengah merayakan keberhasilan mereka dengan pesta. Setelah menerima hadiah sebesar 5 juta fil, Noel kemudian menjelaskan peran masing-masing rekan timnya. Walter sebagai pejuang, Tanya sebagai healer, dan Lloyd sebagai pendekar sekaligus pemimpin tim. Meski puas dengan timnya, Noel merasa perlu mendapatkan lebih banyak pengalaman demi ambisinya. Walter yang mabuk mulai menggoda Noel, menuduhnya terlalu serius dan terobsesi pada duit. Hal ini membuat Noel teringat ajaran kakeknya yang menekankan pentingnya uang bagi seorang Seeker untuk mencapai level tertinggi dan membuktikan diri agar tidak diremehkan. Kembali ke masa kini, Noel tetap tenang meski Walter terus melontarkan komentar menyindir tentang pekerjaannya sebagai juru bicara. Noel bahkan memancing emosi Walter dengan kata-kata pedas hingga terjadi perdebatan sengit. Walter yang semakin kesal tampak siap menyerang Noel. Namun, Noel tetap tenang dan menerima tantangan itu tanpa rasa takut. Ketegangan akhirnya dilerai oleh Lloyd yang bertindak bijak sebagai pemimpin tim. Setelah itu, Lloyd mengusulkan untuk membagi hadiah dan mengakhiri pertemuan hari itu. Proses pembagian selesai, meski Tanya merasa jumlah yang diterima kurang. Lloyd menjelaskan bahwa ada biaya tambahan, sehingga masing-masing hanya mendapatkan 250 fil. Dia menenangkan Tanya dengan menyebutkan bahwa anggaran kelompok mereka telah meningkat. Noel menegaskan bahwa misi dengan bayaran besar seperti ini jarang terjadi. Tidak seperti klan resmi yang menerima misi langsung dari negara. Mereka hanya pihak ketiga yang beresiko terkena hukuman jika terjadi masalah. Ketika Noel bertanya tentang anggaran kelompok, Lloyd menyebutkan bahwa mereka memiliki sekitar 12,8 juta fil. Lloyd pun menyarankan untuk menggunakan uang itu membentuk klan resmi. Namun, biaya yang dibentuknya mencapai 20 juta fil. Mendengar hal itu, Noel bersedia menanggung kekurangan dana karena lebih baik mereka segera membentuk klan resmi daripada terus menjadi pihak ketiga. Lloyd awalnya tidak setuju dengan ide mendirikan klan, mengingat mereka juga perlu menyewa gedung sebagai markas, dan Tanya merasa sulit bagi tim peringkat C untuk mengurus klan sendiri. Namun, Noel dengan logis menyatakan bahwa tanpa mendirikan klan, mereka akan tetap menjadi pemula selamanya. Dia juga meyakinkan bahwa dia memiliki pengetahuan untuk mengelola klan dan hanya membutuhkan pengalaman langsung. Perdebatan pun terjadi, tetapi Walter mendukung pendapat Noel. Dengan 2 suara setuju dan 2 tidak setuju, akhirnya Lloyd mengalah dan menyetujui pembentukan klan. Dia mengusulkan agar mereka membahasnya lebih lanjut 2 hari kemudian, sebelum akhirnya mereka berpisah. Keesokan harinya, Walter mendatangi kamar Noel dengan membawa kabar mengejutkan bahwa Lloyd dan Tanya telah mengkhianati mereka. Walter memberikan surat yang menjelaskan bahwa Lloyd gagal dalam investasi, membuatnya terlilit utang. Untuk melunasinya, Lloyd menggelapkan dana kelompok sebesar 1.280.000 fil dan melarikan diri ke ibu kota sebelum ketahuan oleh Noel dan Walter. Noel tiba-tiba tertawa, menganggap konyol bahwa Lloyd yang terlihat berwibawa malah menggelapkan uang mereka. Dia kemudian bertanya bagaimana Walter mendapatkan surat itu. Walter menjelaskan bahwa dia menemukannya di penginapan Lloyd beberapa jam sebelumnya saat berencana mengajaknya mengambil misi yang dia dengar di bar. Namun, saat tiba di penginapan, kamar Lloyd sudah kosong. Dan pemilik penginapan menyerahkan surat tersebut, memberitahu bahwa Lloyd dan Tanya telah check out sebelum pukul 8 malam, meninggalkan kota tepat sebelum gerbang ditutup. Noel menduga bahwa ada catatan dari penjaga gerbang mengenai kepergian mereka. Jika tahu gerbang mana yang mereka gunakan, Noel yakin bisa menebak tujuan mereka. Dia juga menyimpulkan bahwa Lloyd dan Tanya tidak menggunakan kuda untuk menghindari pelacakan jejak, sehingga mereka mungkin berjalan kaki. Noel menyarankan menyewa kuda agar bisa mengejar mereka lebih cepat. Namun, Walter dengan gegabah ingin langsung mengejar dan menghajar Lloyd tanpa rencana. Noel dengan tenang menjelaskan bahwa pengkhianatan tidak bisa dimaafkan, dan tindakan sembrono justru beresiko menimbulkan pertumpahan darah di antara mereka sendiri.
Noel menegaskan prinsipnya, dia akan membalas 1000 kali lipat kepada siapapun yang mengkhianatinya. Noel dan Walter berangkat ke sebuah tempat dengan membawa perlengkapan. Di perjalanan, Walter bertanya mengapa Noel membawanya ke sana. Namun, Noel hanya bisa meminta Walter menyerahkan strategi kepadanya. Setibanya di bar, Noel dengan lantang mengumumkan bahwa dia memiliki misi untuk para Seeker di sana. Dia menjelaskan bahwa dua rekannya telah menggelapkan dana kelompok dan kabur, lalu menawarkan imbalan 2 juta pil bagi siapa saja yang menangkap mereka hidup-hidup. Walter terkejut dan memprotes keputusan Noel yang membocorkan masalah mereka. Namun Noel menjelaskan bahwa mereka tidak akan mampu menangani pengkhianat itu sendirian. Dia juga menekankan bahwa tanpa menyebarkan informasi ini, peluang menemukan pengkhianat akan sangat kecil. Meski begitu, Noel belum memberitahu Walter rencana penuh atau target sebenarnya. Tidak lama kemudian, sebuah kelompok menerima tawaran Noel. Pemimpin mereka adalah Wolf, seseorang yang Noel kenal dari klan Lightning Bite. Wolf memastikan keseriusan Noel mengenai imbalan, dan Noel berjanji akan membayar di tempat. Noel juga memberi informasi bahwa para pengkhianat pergi tepat sebelum gerbang kota ditutup dengan berjalan kaki. Mendengar itu, Wolf yakin tugas ini mudah dan segera berangkat bersama timnya. Setelah Wolf pergi, seseorang mendekati Noel untuk bertanya lebih lanjut tentang misi tersebut. Ternyata, orang inilah yang sebenarnya menjadi bagian dari rencana Noel. Seorang Seeker pendek memberitahu Noel bahwa dia melihat kepergian Tanya dan Lloyd malam sebelumnya. Saat menanyakan imbalannya, Noel menyatakan hanya akan memberi 1 juta pil karena kelompok pendek tersebut tidak akan mampu mengalahkan Lloyd dan Tanya. Meskipun begitu, Noel tetap akan membayar meski hanya setengah dari jumlah yang dijanjikan. Seeker pendek tersebut mencoba menego, namun Noel tetap tegas dan tidak bersedia memberi 2 juta pil karena dia percaya Seeker tua ini hanya akan menerima pekerjaan apapun. Akhirnya, Seeker tersebut memberitahu arah keberangkatan Tanya dan Lloyd yang dia lihat menuju lembah dekat gerbang selatan dan kemungkinan mereka menuju desa Carnot. Noel memberitakan agar Seeker tersebut mengumpulkan rekannya, sementara dia sendiri akan menunggu di gerbang selatan dan Walter akan pergi bersama Seeker tua itu. Saat mereka berkumpul, Walter bertanya apakah Noel bisa melawan kedua mantan rekannya, dan Noel dengan tegas menyatakan bisa menghadapinya tanpa belas kasihan. Dia menegaskan bahwa dia selalu siap jika dikhianati dan tidak akan bertindak setengah hati. Beberapa waktu kemudian, Noel berhasil menemukan Tanya dan Lloyd lalu mengepung mereka. Ketika Lloyd tampak siap menyerang, Noel menggunakan skill untuk nge-freeze mereka sementara waktu. Walter marah pada Lloyd yang telah mengkhianatinya. Dan saat hendak memukulnya, Noel menghentikannya. Noel mengungkapkan bahwa investasi yang dilakukan Lloyd adalah kebohongan, karena Lloyd sebenarnya menggunakan dana kelompok untuk berjudi. Karena selalu kalah, Lloyd berhutang pada orang-orang berbahaya dan menggunakan dana kelompok untuk melunasi hutang-hutangnya. Lloyd yang merasa tertekan mulai mengeluh sebagai pemimpin. Tapi Noel dengan kejam langsung memukulinya, memberikan semua fakta yang sebenarnya. Noel bahkan memaksa Lloyd menerima 1000 pukulan sebagai balasan. Melihat ini, orang-orang di sekitar terkejut, terutama ketika Tanya meminta Noel untuk berhenti. Namun, Noel justru mengancam akan memukuli Tanya sebagai gantinya. Noel kemudian menggunakan skill confess pada Tanya, yang akhirnya mengaku bahwa dia juga ikut berjudi dengan Lloyd menggunakan dana kelompok. Noel memberitahu mereka bahwa hukuman untuk penggelapan dana kelompok adalah kerja paksa selama 10 tahun. Sementara itu, Seeker tua kembali meminta imbalan mereka, dan Noel meminta mereka untuk bersabar sejenak. Lelaki tua itu tidak mau bersabar sehingga Noel memukulnya dengan pukulan penghentian jantung yang diajarkan oleh kakeknya, yang bisa membuat seseorang pingsan setelah dipukul keras di dada. Dan tidak lama setelah itu, seseorang yang ditunggu Noel pun tiba. Ternyata dia adalah Vinocio Barzini, seorang penjual budak dan penasehat dari keluarga mafia terbesar di Kekaisaran famili Luciano. Dia juga dikenal sebagai Matt Pierrot karena memiliki 2 wajah dan keanggunannya. Walter baru menyadari bahwa orang yang dia temui adalah Vinocio, penjual budak. Noel berniat menjual Lloyd dan Tanya kepada Vinocio sebagai budak karena dia tahu uang mereka tidak akan kembali. Noel juga meminta agar Vinocio mencarikan majikan yang baik untuk mereka. Setelah memeriksa kondisi Lloyd dan Tanya, Vinocio menyatakan bahwa dia hanya akan membayar 6 juta pil yang terbilang murah. Dia menjelaskan bahwa pasar budak sedang buruk karena gereja akan menertibkan orang-orang kaya, sehingga membeli budak dengan harga tinggi akan menarik perhatian mereka. Noel menyadari bahkan mafia terbesar pun tidak bisa melawan gereja. Dengan santai, Noel mulai menaikkan harga jual Lloyd dan Tanya. Pertama menjadi 11 juta pil, lalu 15 juta pil.
Dia bahkan menyatakan bahwa Pinocchio telah membeli mereka seharga 30 juta viol, memanipulasi harga barang yang dijualnya. Noel menjelaskan bahwa harga tinggi ini akan menarik orang kaya, mengingat Pinocchio membeli mereka setelah adanya fakta miskin terhormat. Dia juga menekankan bahwa Tanya dan Lloyd masih muda dan tampan, dan Pinocchio bisa menjual mereka dengan harga 3 kali lipat lebih tinggi. Pinocchio terkesan dengan sikap Noel, mengajaknya bergabung dengan keluarganya dan memberi posisi eksekutif. Namun Noel menolaknya. Pinocchio menerima keputusan tersebut meski itu adalah tawaran terakhir. Pinocchio mengancam orang-orang sekitar agar tidak membocorkan informasi ini karena nyawa mereka taruhannya, lalu memberikan uang muka. Tanya meratap meminta bantuan Noel, tetapi Noel menolaknya, percaya bahwa pengkhianat akan selalu mengkhianati. Tanya pun marah pada Walter yang hanya bisa diam dengan sedih. Setelah berpamitan, Pinocchio meninggalkan Noel. Noel kemudian mengajak Walter kembali ke tempat mereka masing-masing dan memberi imbalan kepada pria tua seperti yang dijanjikan sebelumnya. Sebelum pergi, pria tua tersebut menyebut Noel sebagai sosok iblis yang mengerikan. Noel merespon dengan menganggap julukan itu sebagai panggilan yang akan membuatnya menjadi yang terkuat di dunia. Keesokan harinya, terlihat Walter hendak pergi entah kemana. Sementara, Noel mengantarnya sembari memberikan jus apel. Sebelumnya, Walter ingin berhenti menjadi seorang seeker karena merasa tidak sekuat Noel. Namun, Noel memujinya sebagai seorang pejuang hebat meskipun mentalnya lemah. Noel mengajak Walter untuk kembali membangun kelompok mereka, Blue Beyond, meskipun Walter tidak bisa menjadi seeker kali ini. Walter merasa tidak tahu apakah Noel benar-benar memiliki hati, bahkan mengungkapkan bahwa orang yang sebenarnya disukai Tanya adalah Lloyd. Noel berbeda karena hanya ingin menjadi lebih kuat. Menurut Walter, Noel adalah orang yang paling istimewa di antara mereka. Sementara itu, Noel terlihat pergi dengan wajah sedih, menunjukkan bahwa dia sebenarnya memiliki hati yang dia sembunyikan demi menjadi yang terkuat. Walter mendoakan teman terbaiknya, yaitu Noel. Di tempat lain, sembari memandang langit, Noel merasa bahwa pada akhirnya dia harus memulai dari awal lagi dan akan membangun Blue Beyond kembali. Cerita berlanjut dengan kemunculan sosok misterius yang membaca informasi perekrutan anggota baru di mading tengah kota, kemungkinan dari kelompok Blue Beyond. Di sebuah bar, Noel sedang mewawancarai kandidat anggota baru, tetapi diganggu oleh Wolf yang terus memaksanya bergabung dengan kelompok Lightning Bite. Kelompok ini dipimpin oleh Wolf dan berisi anggota berbakat yang diunggulkan sebagai seeker peringkat C. Menurut Wolf, bergabung dengan mereka akan lebih menguntungkan Noel. Anggota lain menegur Wolf karena terus mengganggu Noel. Seorang elf cantik bernama Alicia bahkan membocorkan bahwa Wolf pernah ditolak oleh penjual bunga karena kebiasaannya yang suka memaksa. Membuat Wolf kesal karena aibnya terbongkar. Noel akhirnya menanggapi ajakan Wolf dengan syarat dia harus menjadi pemimpin kelompok tersebut. Anggota lainnya mendukung ide itu sambil bercanda, bahkan menyebut Noel lebih pintar dari Wolf. Hal ini membuat Wolf semakin kesal dan terus saja mengoceh. Tiba-tiba, seseorang memanggil nama Noel, membuat Noel, Wolf, dan yang lainnya langsung bersiaga. Sosok misterius itu memperkenalkan dirinya sebagai Alma, dan menyatakan telah melihat pamflet perekrutan yang disebarkan oleh Noel. Noel segera memulai wawancara dengan Alma. Pertama, dia menanyakan umur Alma karena seeker di bawah umur dilarang. Alma menjawab bahwa dia berusia 21 tahun, 5 tahun lebih tua dari Noel. Anggota Lightning Bite ikut bertanya sambil menggoda Alma yang terlihat manis. Ketika Noel menanyakan pekerjaan dan peringkatnya, Alma mengungkapkan bahwa dia adalah seorang scout peringkat C. Dalam hati, Noel merasa scout adalah peran yang menjanjikan, terutama karena kemampuan pendeteksi yang sangat berguna saat menjelajahi abyss. Namun, dia sedikit menyayangkan Alma baru muncul setelah kelompok pertama Blue Beyond hancur. Noel kemudian menanyakan alasan Alma menjadi seeker. Alma mengaku sebenarnya tidak tertarik menjadi seeker, tetapi dia terinspirasi oleh Noel, cucu dari Overdead. Alma mengungkapkan bahwa kakeknya pernah melawan Overdead dan kehilangan tangan kanannya dalam pertempuran itu. Noel awalnya mengira Alma ingin membalas dendam, tetapi Alma menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak masuk akal. Dia hanya penasaran melihat cucu dari pahlawan Overdead yang kini juga menjadi seeker. Mendengar cerita itu, Noel meminta maaf atas tindakan kakeknya meskipun sudah meninggal. Alma menenangkan Noel, mengatakan bahwa yang lalu biarlah berlalu dan tidak perlu meminta maaf. Namun saat nama Alcohol disebut, semua orang di sana terkejut.
Alkol adalah seorang pendiri dan pemimpin pertama dari kultus pembunuh bayaran legendaris. Dia dikenal sebagai assassin legendaris yang menjalankan misi atas permintaan klien. Seorang seeker berbadan besar merasa tidak percaya dengan cerita Alma dan dengan arogan mencoba meremehkannya. Alma yang tetap tenang bertanya bagaimana peringkat seeker ditentukan. Noel menjelaskan bahwa peringkat ditentukan oleh pekerjaan dan pengakuan dari orang lain. Artinya, Alma hanya perlu menghajar seeker sombong itu untuk membuktikan dirinya. Dan tiba-tiba, Alma dengan mudah mengalahkan pria besar tersebut, membuat Noel langsung menerimanya sebagai anggota kelompok. Tidak lama, Noel dan Alma berbincang sambil makan. Alma mengungkapkan bahwa dia yakin Noel adalah cucu Overdead hanya dengan melihat matanya yang mencerminkan tekad untuk menang dengan cara apapun. Alma juga menceritakan bahwa kakeknya dulu pernah memperingatkan agar tidak melawan orang seperti Overdead karena pemikirannya selalu melampaui akal orang lain. Jika bertarung secara jujur, hasilnya sudah jelas, pasti kekalahan. Noel kemudian bertanya mengapa Alma tinggal di gunung. Alma menjelaskan bahwa dia berlatih untuk menjadi seorang assassin. Berpindah dari scout ke assassin dan mempersiapkan diri untuk naik peringkat. Meski belum mencapai peringkat B, semua persyaratan sudah terpenuhi. Noel pun bertanya mengapa Alma tidak bergabung dengan serikat pembunuh, mengingat kemampuannya yang luar biasa. Alma lalu menjelaskan pengalamannya mengikuti ujian untuk menjadi assassin. Dalam ujian 1 lawan 1, Alma menang dengan mudah. Namun, ketika hendak membunuh lawannya, dia dihentikan oleh Simon Gregory, pemimpin baru kultus pembunuh. Simon langsung menyatakan bahwa Alma tidak diterima menjadi seorang assassin. Meskipun kemampuan Alma diakui, Simon Gregory, pemimpin kultus assassin modern, menyatakan bahwa Alma tidak cocok bergabung. Menurut Simon, tipe assassin lama seperti Alma tidak lagi dibutuhkan karena kultus assassin kini berubah haluan. Mereka yang dulu bekerja secara rahasia kini mengabdi pada kekaisaran, lebih fokus pada pengumpulan informasi daripada pembunuhan demi masa depan kultus. Mendengar hal itu, Noel merasa khawatir, meski Alma meyakinkannya bahwa jika terjadi sesuatu, dia akan melindungi Noel seperti adiknya sendiri. Kemudian Noel membawa Alma ke hutan untuk menguji kemampuannya beradaptasi dengan peningkatan kekuatan dari buff. Dia menjelaskan bahwa sebagai seorang juru bicara, kemampuan buff sangat penting dalam pertarungan nyata. Sebagai percobaan, Noel meminta Alma menangkap monster bernama Killer Rabbit yang dikenal agresif. Noel menegaskan Alma untuk mendeteksi keberadaan monster di sekitar. Alma menemukan ada 13 ekor Killer Rabbit di dekat mereka. Noel memberikan buff pada Alma dan menetapkan tantangan, yaitu Alma harus menangkap setidaknya 1 ekor dalam waktu 10 detik agar dianggap lulus. Hingga akhirnya Alma berhasil menangkap semua Killer Rabbit hanya dalam waktu 8,6 detik, membuat mereka pingsan. Noel kagum dan menganggap Alma sebagai jenius alami yang tidak memerlukan pelatihan lagi. Dia pun memutuskan agar segera mengambil misi bersama Alma sebagai kelompok baru. Noel menyerahkan surat berisi permintaan bantuan dari sebuah desa bernama Minsk yang pernah dia tolong sebelumnya. Desa itu meminta mereka membasmi begal yang mengganggu penduduk. Dalam perjalanan, Noel menjelaskan berbagai tipe misi Seeker, yaitu Monster Hunt untuk membasmi monster, Crime Hunt untuk melacak dan menangkap penjahat, Treasure Hunt untuk mencari harta karun, dan Mystic Hunt untuk menjelajahi reruntuhan kuno. Dia juga menambahkan bahwa misi membasmi begal seharusnya menjadi tanggung jawab Tuan Tanah. Namun, karena respon mereka lambat, misi tersebut jatuh ke tangan Seeker. Noel mengingatkan bahwa klien mereka adalah petani miskin, sehingga mereka tidak bisa berharap bayaran besar. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di kota Eudora untuk menginap sebelum melanjutkan perjalanan ke desa Minsk. Namun, mereka hanya menemukan penginapan dengan 1 kamar. Setelah mandi, Noel keluar dengan tubuh terbuka, dan Alma memperhatikan betapa terlatihnya fisik Noel. Namun, Alma juga mengungkapkan bahwa meskipun Noel berusaha keras melatih ototnya, hal itu tetap tidak cukup untuk menandingi perjuang garis depan. Alma menyatakan bahwa kerja keras tidak akan bisa melampaui bakat bawaan. Menurutnya, sayang sekali Noel hanya berprofesi sebagai juru bicara. Jika Noel memiliki pekerjaan yang sama seperti kakeknya, Overdead, dia pasti bisa menjadi yang terkuat. Pernyataan itu membuat Noel termenung. Sebelum tidur, Noel kembali memikirkan ucapan Alma dan merasa bimbang. Dia teringat nasihat kakeknya untuk selalu percaya pada apapun pekerjaan yang dia miliki.
Keesokan paginya, Noel terkejut mendapati Alma tidur bersamanya, yang membuatnya kesal hingga memukul Alma. Di tempat lain, seorang bocah perempuan tampak bermain kitiran bambu. Sementara, seorang pria parubaya kepala desa Mitch menyambut kedatangan Noel dan Alma dengan antusias. Namun, dia terkejut mengetahui bahwa anggota Blue Beyond lainnya tidak ada. Noel menjelaskan dengan tegas bahwa mereka sudah keluar, dan kini hanya dirinya dan Alma yang tersisa. Meski begitu, Noel berjanji akan membasmi bandit sebelum matahari terbenam meski hanya berdua. Singkat waktu, istri kepala desa menyajikan makanan untuk mereka. Bocah perempuan yang sebelumnya bermain kitiran tampak malu-malu ketika Noel mencoba menyapanya. Kepala desa meminta maaf dan menjelaskan bahwa bocah perempuan tersebut sebenarnya selalu menantikan kedatangan kelompok Blue Beyond. Noel mengira bocah itu kecewa karena pemimpin sebelumnya, Lloyd, tidak hadir. Namun ternyata bocah itu sebenarnya menunggu Noel. Setelah itu, Noel langsung membahas masalah utama. Berdasarkan informasi dari kepala desa, ada sekitar 20 bandit yang siap menyerang desa. Desa tetangga bahkan sudah menjadi korban dengan kerugian harta, korban jiwa, dan penculikan gadis-gadis desa. Bandit-bandit itu dulunya pengelana dan kini bermarkas di tebing hutan timur. Noel merasa informasi tersebut sudah cukup. Dia kemudian membicarakan upah mereka, yaitu 200.000 fil dibayar di muka, dan 300.000 fil setelah misi selesai. Total ada 500.000 fil. Istri kepala desa lalu menyerahkan 200.000 fil kepada Noel. Namun Noel merasa ada yang aneh. Dia mengira kepala desa akan menawar, tetapi pembayaran dilakukan tanpa ragu. Noel menduga uang itu adalah hasil jerih payah penduduk desa untuk membayar mereka. Noel memutuskan untuk menjalankan misi dan meminta kepala desa menunggu dengan tenang di rumah. Di perjalanan, Alma kesal karena kepala desa memandanginya dengan tatapan mesum. Tidak lama, bocah perempuan berlari memanggil Noel. Noel menenangkannya mengatakan bahwa mereka akan segera mengatasi para bandit. Bocah itu menyemangati Noel yang disambut ucapan terima kasih darinya. Sebelum pergi, dia berlari sambil berjanji akan menunggu kepulangan Noel. Melihat hal itu, Alma bercanda menyebut Noel tampak seperti pemangsa anak kecil. Noel hanya menanggapinya dengan menyebut Alma gadis yang kocak. Di sisi lain, para bandit terlihat berpesta. Namun, jumlah mereka ternyata jauh lebih banyak dari informasi kepala desa. Bahkan 2 kali lipat dari yang disebutkan. Hal ini membuat Noel kesal karena informasinya tidak akurat. Noel menyadari bahwa jumlah bandit terlalu banyak untuk disebut pengelana. Dan mereka dipimpin oleh Gordo si penyayat, buronan berperingkat B dengan job sebagai Scott yang kini menjadi bandit. Saat Noel bertanya apakah Alma bisa mengalahkannya, Alma yakin mampu dalam duel 1 lawan 1. Namun, jika para bandit lain ikut campur, itu akan sulit. Noel pun merancang strategi, menyatakan dirinya akan mengurus para kroco. Alma segera menyusup ke markas menggunakan teknik stealth. Sementara Noel menggunakan skill link untuk komunikasi jarak jauh. Alma berhasil mendekati bos musuh, dan Noel menggunakan skill stun untuk melumpuhkan para kroco. Alma kemudian menuntaskan tugasnya dengan cepat. Setelah itu, Noel bergabung untuk membasmi bandit yang tersisa dengan kelicikannya. Alhasil misi selesai, mereka kembali ke desa dan disambut kepala desa dengan penuh kebahagiaan. Noel melaporkan bahwa mereka berhasil mengalahkan semua bandit, bahkan membawa kepala bos mereka sebagai bukti. Setelah itu, Noel meminta sisa upah mereka. Kepala desa mengajak mereka makan karena sudah menyiapkan hidangan. Saat berpesta, bocah perempuan mengungkapkan keinginannya menjadi seeker, dan Noel menjelaskan cara pendaftaran serta kehidupan seorang seeker di kota. Bocah tersebut yang bernama Chelsea berandai jika suatu saat menjadi seeker, dia ingin bergabung dengan Blue Beyond. Noel berjanji akan bertarung bersamanya, yang membuat Chelsea senang. Beberapa waktu kemudian, kepala desa menawarkan minuman yang harganya 100.000 fil. Meski begitu, Noel curiga dan meminta kepala desa untuk meminumnya dulu. Setelah beberapa alasan, Noel akhirnya mengetahui minuman itu sudah diracuni. Noel menjelaskan bahwa dia tahu karena jika mereka mati, kepala desa tidak perlu membayar upah. Noel memiliki 3 bukti. Pertama, kepala desa berbohong tentang jumlah bandit. Kedua, minuman yang disajikan berkualitas buruk. Dan ketiga, Noel merasakan niat jahat dari pasangan kepala desa saat membahas minuman tersebut. Alma menambahkan bahwa Scott kebal racun, jadi racun itu tidak berpengaruh. Kepala desa di sini marah dan menyuruh Noel pergi. Tetapi Noel menggunakan skill confess untuk memaksanya mengaku. Noel dengan tegas mengatakan dia tidak bisa memaafkan orang yang mencoba membunuhnya. Kepala desa berjanji membayar sisa uang, tetapi Noel menegaskan itu tidak cukup.
Kepala desa menjelaskan bahwa dia terlilit hutang pada keluarga Gambino dan jika tidak membayar mereka akan membunuhnya. Bocah itu datang membawa 820.000 fil dan meminta Noel menghentikan kekejaman kepada ayahnya. Setelah itu, Noel mengajak Alma untuk pergi. Namun, bocah itu berteriak membenci Seeker, membuat Noel merasa kecewa oleh wanita yang pernah mengaguminya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan saat sebuah pesawat besar dari klan Guardiner, Regalia Bintang 3 terbang melewati mereka. Regalia adalah klan besar yang diakui Kaisar. Terbagi dalam 7 bintang berdasarkan kekuatan dan pencapaian, dengan 4 klan 3 bintang, 2 klan 2 bintang, dan 1 klan 1 bintang. Pesawat adalah hak khusus para Regalia yang berisi orang-orang kuat dan kaya. Kelompok Blue Beyond diputuskan menjadi klan besar Regalia dalam waktu kurang dari 1 tahun. Mendengar itu, Alma teringat masa lalunya ketika Simon menanyakan soal pembunuh Alcor Judicali, pemimpin kultus sebelumnya. Alma mengakui hal tersebut dan Simon menceritakan bahwa Alcor yang dijuluki Dewa Kematian mentalnya hancur setelah kalah melawan Overdeath. Simon juga mengungkapkan bahwa Alma sebenarnya adalah putri Alcor, bukan cucunya. Alma lahir dari wanita yang diculik dan merupakan salah satu anak-anak Alcor yang bereksperimen untuk mencari yang terkuat di antara mereka. Akibat eksperimen tersebut, semua saudari Alma mati, meninggalkan dirinya sebagai satu-satunya yang selamat. Simon menyatakan bahwa meskipun kekuatan Alma hebat, dia tidak lagi cocok dengan kultus asasin yang baru yang kini beroperasi di bawah kekaisaran dan tetap melakukan misi pembunuhan secara kelompok. Alma di sini menangis mendengar bahwa dia tidak terima meskipun telah bekerja keras selama 21 tahun. Simon menjelaskan bahwa Alma terlalu berbahaya bagi kultus karena ada iblis yang bersemayam di hatinya. Alma merasa tidak dihargai dan bertanya tentang arti kehidupannya, bahkan berteriak meminta agar Simon mengembalikan 21 tahun yang telah dia perjuangkan. Simon menyarankan Alma untuk hidup sesuai keinginannya dan memberitahunya bahwa cucu Overdeath kini menjadi seeker di Serikat Kekaisaran. Simon juga menyarankan Alma untuk bergabung sebagai juru bicara, pekerjaan yang dianggapnya lemah. Kembali ke masa kini, Alma memeluk Noel dan menyatakan bahwa dia akan bertarung di sisinya selamanya. Cerita berlanjut dengan seorang pria yang menyamar untuk menyusup ke dalam penjara. Di sana, penjaga berjaga di depan sel seorang narapidana yang akan dihukum mati. Seorang pembunuh berantai bernama Hugo Coperlius, sang pengendali boneka yang telah meneror kekaisaran. Sementara itu, Noel terlihat sedang berlatih dengan berlari membawa beban berat. Rutinitas pagi yang dia jalani setiap hari. Latihan ini mengingatkannya pada masa pelatihan keras bersama kakeknya, yang membuat Noel terus bekerja keras meski pekerjaannya sebagai juru bicara tidak memiliki bakat untuk memperkuat tubuhnya. Dia percaya latihan adalah cara untuk bertahan sebagai seorang seeker. Saat mandi, Noel teringat komentar Alma tentang bentuk tubuhnya yang bagus namun malah disia-siakan dengan bekerja sebagai juru bicara. Tidak lama kemudian, Alma datang ke kamar Noel yang lebih nyaman dibandingkan kamarnya sendiri. Di sini dia terpukau sama tubuhnya si Noel. Alma mendadak menyerangnya dengan niat mencium Noel secara paksa hingga situasi menjadi uhui. Dalam perjalanan setelahnya, Alma merengek karena terluka akibat perlawanan Noel. Namun, Noel menegaskan bahwa Alma tidak berhak mengeluh karena dia sendiri yang memulai masalah. Alma melihat orang-orang di sekitarnya, termasuk beberapa pasangan yang sedang berkencan. Hal itu membuatnya mengajak Noel untuk berkencan juga. Destinasi pertama mereka adalah serikat penilaian, tempat evaluasi dan peningkatan pekerjaan dilakukan. Serikat ini dijalankan oleh penilai, profesi khusus milik segelintir ras kerdil yang tidak memiliki sistem naik level, tetapi terobsesi meneliti pekerjaan orang lain. Noel kemudian menanyakan tanda peningkatan peringkat yang muncul di dada Alma, tanda yang biasanya muncul di dada atau punggung tangan seseorang ketika pekerjaan mereka siap ditingkatkan. Noel juga membahas rencana Alma menjadi asasin, yang menurutnya akan meningkatkan daya tempur kelompok. Namun, Noel mengingatkan pentingnya kecocokan dengan rekan tim di masa depan, terutama karena dia berencana menambah satu anggota lagi. Dia menilai beroperasi hanya berdua terlalu berbahaya saat menjelajahi abis. Karena itu, Noel menyarankan Alma tidak terburu-buru mengganti pekerjaannya menjadi asasin. Sebagai gantinya, dia ingin mengevaluasi kecocokan peningkatan pekerjaan Alma terlebih dahulu. Setelah itu, mereka berencana mengunjungi toko senjata langganan Noel yang dikelola oleh seorang dwarf.
Sesampainya di toko senjata, Noel dan Alma disambut oleh pemilik toko yang cabul membuat mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka lalu melanjutkan ke toko buku skill, tempat berbagi buku untuk mempelajari kemampuan. Noel meminta rekomendasi buku skill untuk Alma yang sesuai dengan pekerjaan Scott peringkat C. Lalu memberinya uang 1 juta fil untuk membeli buku, sementara dia sendiri pergi ke toko lain. Namun dengan lucunya, Alma justru membeli boneka beruang selain buku armor piercing, skill yang berguna untuk mengurangi separuh pertahanan musuh seharga 800.000 fil. Sisanya dia habiskan untuk boneka itu. Sementara itu, Noel tidak membeli apapun karena buku skill incarannya Pemurnian Undead berharga 30 juta fil. Di tengah pembicaraan, Noel merasakan kehadiran seseorang misterius dan memutuskan pergi, meninggalkan Alma sendirian di kafe. Ternyata, Noel menemui Loki, pria yang sebelumnya menyusup ke penjara. Loki memberikan informasi tentang seseorang yang Noel cari, sekaligus mempertanyakan keseriusan Noel merekrut Hago, pembunuh berantai, sebagai rekan tim. Noel menegaskan keyakinannya bahwa Hago tidak bersalah dalam kasus pembunuhan tersebut. Karena itu, dia meminta Loki untuk menyelidiki lebih jauh dan membuktikan kebenaran klaimnya. Loki menyebut Noel cukup sinting karena telah menjual rekannya sebagai budak dan berniat merekrut seorang narapidana sebagai anggota tim. Namun, Noel justru menganggap itu sebagai pujian, mengingat Loki adalah informan nomor 1 di ibu kota dengan julukan Faceless. Loki menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah seorang peniru yang mampu mengubah wujud sesuka hati, memungkinkan menyusup ke berbagai tempat. Noel tidak heran karena pekerjaan langka seperti peniru memang kurang terdokumentasi di serikat penilaian. Bahkan, Noel menduga wujud Loki saat ini bukanlah wujud aslinya. Setelah memberi upah, Noel meminta Loki melanjutkan penyelidikannya. Sebelum pergi, Loki memberi informasi tambahan bahwa ada obat berbahaya yang beredar di pasar gelap. Meskipun obat itu sangat mujarab, efek sampingnya bisa membuat pemakai kehilangan kendali. Loki mencurigai Luciano Family tidak akan tinggal diam meskipun ada rumor bahwa sekutu mereka sendiri yang mengedarkan obat tersebut. Noel pun menyadari bahwa wilayah itu dikuasai oleh Gambino Family dengan bos mereka yaitu Albert Gambino. Sementara itu, Alma terlihat kesal karena Noel meninggalkannya. Tidak lama kemudian, Licia datang dan menegur Alma. Noel mendapat informasi bahwa Zambiano Family kini dipimpin oleh anak pemimpin sebelumnya yang disebut lebih hebat daripada Finocio. Saat berjalan, Noel melihat seorang pria gelandangan yang jarang dia temui. Karena iba, Noel menjatuhkan sekeping uang saat melewatinya. Namun, gelandangan itu justru mengembalikan uang tersebut dan salah mengira Noel sebagai wanita cantik yang kebetulan lewat. Noel segera menegaskan bahwa dia adalah seorang pria, membuat gelandangan tersebut malah terkejut. Gelandangan itu bersikeras mengejar Noel, bahkan merasa terhina lalu mengambil posisi bertarung. Noel menyadari bahwa gelandangan tersebut bukan orang sembarangan. Gelandangan itu menyerang Noel dengan pedang kayu, tetapi Noel dengan mudah menghindarinya. Terkesima oleh gerakan Noel, gelandangan tersebut mengira Noel adalah seorang ninja. Noel menjelaskan bahwa ninja adalah istilah untuk orang dengan pekerjaan tipe scout dari Pulau Timur, tapi menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang juru bicara. Gelandangan yang menganggap Noel sangat kuat mulai bersiap menggunakan tekniknya, membuat Noel justru bersemangat karena merasa menemukan sesuatu yang dia cari. Noel pun berniat meladeni pria itu dengan serius. Namun tiba-tiba seorang pria pendek datang dan memarahi gelandangan tersebut. Sementara itu, Alma berbicara dengan Licia, menjelaskan bahwa pekerjaan Scott dapat ditingkatkan menjadi 4 jenis, yaitu lini depan, assassin dan torture, atau lini belakang, chase dan bandit. Setelah evaluasi, Alma lebih cocok menjadi assassin atau chaser. Licia mengira Alma bimbang karena pilihannya dapat memengaruhi kecocokan tim. Noel pun menunda peningkatan pekerjaan Alma, kemungkinan terkait dengan rencananya mencari anggota baru. Kembali ke Noel. Pria pendek tersebut terus memerahi gelandangan. Saat kesal, dia menggunakan cincin yang memancarkan listrik untuk menyetrum gelandangan. Noel di sini terkejut menyadari cincin itu adalah fakta ketundukan, item kegelapan yang dapat memaksa seseorang tunduk pada pemiliknya. Noel berpendapat bahwa penggunaan fakta ketundukan terhadap manusia melanggar hukum, kecuali dalam hubungan antara majikan dan budak. Setelah gelandangan bernama Kouga pingsan akibat setruman, pria pendek itu mengira Noel adalah wanita. Dan kocaknya dia malah mulai mencoba menggoda. Noel yang di sini geram dengan sikap cambulnya langsung menendangnya. Noel kemudian mengarahkan senjata ke pria pendek itu dan menanyakan asal-usulnya.
Pria itu mengaku berasal dari kota Soldiran di selatan, tempat dia kabur setelah menggelapkan dana dari keluarga di Albert. Diketahui bahwa Kouga, budak pria pendek itu, memiliki pekerjaan kendo dan sebelumnya dilatih untuk menjadi petarung. Pria pendek itu berencana membawa Kouga ke arena bawah tanah untuk bertarung demi uang. Noel sempat mempertimbangkan untuk menyingkirkan pria pendek tersebut agar bisa mengambil Kouga. Namun, dia akhirnya hanya menembakkan peluru ke udara sebagai peringatan dan memerintahkan pria itu untuk pergi. Dia yang ketakutan langsung segera melarikan diri. Noel merasa kecewa dengan Kouga, berpikir bahwa sosok sekuat dia seharusnya mampu meraih kebebasan sendiri. Noel tidak menginginkan anjing peliharaan seperti Kouga, melainkan seseorang yang liar dan ganas. Hal ini membuatnya merasa Kouga tidak sesuai dengan harapannya. Kembali ke Alma dan Licia, Noel justru dipaksa mentraktir mereka dengan alasan yang kocak. Licia yang tidak ingin meninggalkan Alma sendirian, serta Alma yang menyalahkan Noel karena telah meninggalkannya sebelumnya. Hasil, Noel setuju untuk menraktir mereka. Licia kemudian bertanya apakah Noel telah menemukan anggota baru yang menjanjikan. Noel sambil teringat pada Kouga menjawab bahwa dia belum menemukan sosok yang dia cari dan masih memiliki urusan penting lainnya. Ketika Noel bertanya tentang peredaran obat berbahaya, Licia menjelaskan bahwa obat itu memiliki efek samping yang membuat penggunanya menjadi gila dan kini diperjualbelikan secara bebas. Noel meminta Licia untuk menyampaikan informasi itu kepada Wolf. Licia merasa heran menyinggung bahwa Noel ternyata peduli kepada orang lain. Noel segera mengelak, mengatakan itu hanya bentuk berbagi informasi antara rekan kerja. Setelah itu, Licia berpamitan karena harus kembali bekerja. Sebelum pergi, Licia mengajak Alma untuk minum teh bersama di lain waktu, menyatakan bahwa ia kini menganggap Alma sebagai teman. Alma sangat senang mendengarnya karena akhirnya memiliki teman. Setelah Licia pergi, Noel menyadari bahwa rumor tentang obat berbahaya sudah menyebar luas di luar wilayah Gambino Family. Dia berharap situasi ini tidak akan menimbulkan masalah lebih besar. Di tempat lain, si Cebol ditangkap oleh anak buah Luciano Family karena menggelapkan dana dari The Umber Family. Penangkapannya adalah Albert Gambino, pemimpin Gambino Family, yang terkenal bengis dan sadis. Albert menyatakan akan menjadikan si Cebol dan budaknya alias si Kouga sebagai boneka untuk dikirim kembali ke The Albert Family. Si Cebol di sini panik mendengar hal ini, sementara Kouga hanya pasrah, merasa hal itu bisa mengakhiri penderitaannya. Tidak lama, salah satu anak buah Gambino membawa kepala desa Min yang terlambat membayar utang. Kepala desa berbohong, mengklaim bahwa semua hartanya dirampok oleh Noel, seorang seeker yang sebenarnya telah menyelamatkan desanya dari bandit. Dia bahkan menambah cerita, mengatakan bahwa Noel menyekap keluarganya, menusuk matanya, dan mengambil semua uangnya. Kepala desa juga memfitnah Noel dengan menjelekkan nama Gambino Family. Kepala desa Min terus memprovokasi Albert Gambino agar menyerang Noel. Akhirnya, Albert setuju untuk menghajar Noel dan bahkan memutuskan untuk mengabaikan utang kepala desa. Namun, dia tetap menghukum kepala desa dengan memotong lengannya. Dia memerintahkan budak si Jebol yang merupakan ahli pedang untuk melakukannya dengan pedang kayu. Sebelum itu, Albert menelan obat yang membuatnya semakin gila, mengklaim bahwa dia membutuhkan obat tersebut untuk menikmati kekejaman. Salah satu anak buah Albert terlihat tidak senang dengan situasi ini. Albert juga memutuskan untuk menjadikan Kouga sebagai budaknya. Di lain waktu, Kouga bercerita kepada salah satu bawahan Albert tentang masa lalunya. Dia lahir di sebuah desa dari seorang pedagang dan wanita cantik. Namun, saat ibunya diserang oleh gerombolan penjahat, trauma tersebut membuatnya kehilangan kewarasan. Setelah Kouga lahir, ayahnya menolak mengakuinya sebagai anak karena dia merasa dia adalah pembawa sial dan meragukan statusnya sebagai anak kandung. Hal ini memperburuk kondisi mental sang ibu yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Hingga dewasa, Kouga terus dianggap beban oleh ayahnya. Sementara para pelayan keluarga juga bergosip bahwa Kouga adalah anak pembawa sial. Kouga di sini merasa dirinya adalah anak terkutuk yang tidak diinginkan oleh siapapun. Suatu hari, dia terbangun di atas kapal dan menyadari dirinya telah dijual sebagai budak. Kemudian, si Cebol muncul dan mengklaim dirinya sebagai majikan Kouga, memerintahkan Kouga untuk bertarung di arena dan mengalahkan semua musuhnya. Si Cebol memuji Kouga yang membuatnya merasa dihargai meski sebenarnya hanya dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Kouga pun mengenakan zirah lengkapnya dan siap untuk bertempur.
Di tempat lain, Noel bertemu dengan Loki yang memberitahunya bahwa dia kini diburu oleh Gambino Family yang percaya pada kebohongan kepala desa Min. Mereka juga membahas Albert yang kini menjadi pemimpin Gambino, menggantikan pemimpin sebelumnya yang lebih waras. Tiba-tiba, Noel menyadari bahwa langkah kaki yang dia dengar mengarah pada pengkhianatan dan dia sadar Loki telah menjualnya kepada Gambino Family. Noel pun menyatakan bahwa Loki gagal sebagai profesional karena telah mengkhianati kliennya. Loki mengaku bahwa nyawanya lebih penting dan dia mendapatkan uang serta bisa memulai hidup baru di negara lain. Tanpa pilihan lain, Noel berniat membunuh Loki. Namun Loki pasrah, mengakui bahwa dirinya yang telah mengorbankan harga dirinya sebagai informan profesional. Terguncang mendengar itu, Noel membatalkan niatnya dan menyuruh Loki untuk pergi. Noel berjanji akan menghancurkan Gambino Family dan mengembalikan harga diri Loki di sana. Loki di sini menangis, menganggap Noel sinting dan berhutang pada Noel sebelum dia pergi. Sebelum bertarung, Noel meminta ramuan yang hanya bertahan 10 menit. Ternyata, orang yang dikirim oleh Gambino Family adalah Kouga, yang sebelumnya ditemui Noel di pemukiman kumuh. Keduanya terkejut satu sama lain, namun akhirnya memutuskan untuk bertarung. Kouga yang merasa berhutang pada Noel memperkenalkan dirinya sebagai Kouga Sugeshima, ahli pedang panjang dengan peringkat C dan keahlian manipulasi tebasan. Noel menghormati lawannya dengan memperkenalkan diri dan pertarungan pun dimulai. Selama pertarungan, Kouga kesal karena Noel mengincar bagian sensitifnya yang dianggap curang. Namun, Noel menegaskan bahwa dalam situasi hidup dan mati apapun bisa dilakukan. Noel melemparkan botol cahaya, meskipun Kouga masih bisa menyerang balik dengan mata tertutup. Noel di sini terkejut karena kemampuan stun howlnya tidak berpengaruh kepada Kouga.